Saudaraku, kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita awali dengan kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat kebenaran firman Tuhan ini diungkapkan mengapa Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, harus menderita, harus mati di kayu salib. Maka dikatakan alasannya adalah karena dia memikul dosa-dosa kita. Dia memikul penyakit kita. Maka dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara, penyakit yang seperti apa nih yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara, ini adalah penyakit yang melampaui penyakit fisik kita, melampaui penyakit badan kita. Jadi saudara, kalau dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kita disembuhkan, itu melampaui daripada sakit fisik yang kita alami. Tetapi yang penyakit di sini berbicara adalah akar daripada segala persoalan kita. Akar daripada sakit penyakit itu tadi. Penyakit yang dimaksud di sini adalah pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita. Itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di tubuhnya sendiri. Ini juga yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, 23, 24. Dia sendiri memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi saudara, yang disembuhkan di sini adalah pemberontakan kita. Kita adalah orang yang senang memberontak kepada Tuhan. Kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita adalah orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Kita adalah manusia yang tidak dapat menghormati Tuhan secara sepantasnya, apalagi mengasihi Dia. Kita adalah orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa berbuat jahat. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka berbuat jahat itu biasa. Bagi mereka berbuat dosa itu adalah hal yang lumrah. Kalau mereka berbuat kejahatan, itu hal yang bagi mereka hal yang sepele. Kalau mereka berbuat dosa yang paling besar sekalipun, itu bagi mereka perkara yang kecil. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, dosa kita disucikan oleh Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan yang besar. Maka orang yang suci yang sesungguhnya adalah orang yang punya kepekaan, orang yang punya sensitivitas, orang yang peka sekali, pekanya besar terhadap dosa yang kecil. Itulah orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah orang yang memiliki kepekaan besar terhadap dosa yang kelihatannya kecil. Saudara, kalau berbuat dosa yang kecil dan saudara tidak merasa sejahtera, yang dimaksud kecil ini juga adalah menurut ukuran dunia. Mungkin saudara tidak membunuh, saudara tidak merampok, saudara tidak mencuri, saudara mungkin juga tidak menyakiti secara fisik orang lain, tetapi mungkin saudara salah berbicara dengan teman. Itu bisa menjadi ganjalan dalam hati. Itu membuat saudara menjadi sedih. Itu membuat saudara betul-betul ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup saudara. Nah, ini ciri bahwa orang ini
telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dan tetap merasa tenang saja, tetap merasa tidak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali, orang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang masih berada di bawah hukuman daripada Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan Yesus disalibkan, mengapa anak domba tertikam? Karena dia punya satu misi, yaitu supaya penyakit kita dipikul, supaya dosa kita diampuni. Saudara, Tuhan Yesus mati, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan sekedar supaya dosa kita diampuni. Jadi darah Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita saja, tetapi kuasa darah Yesus dan kuasa Roh Kudus itu menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Apa gunanya seseorang diampuni tapi tetap jahat? Apa gunanya seseorang diampuni tapi masih tetap melakukan kejahatan? Itu tidak ada artinya. Tetapi yang benar adalah seseorang diampuni dan orang itu juga dia menyadari akan kesalahannya dan dia tidak melakukannya lagi. Makanya saudara, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Manusia bisa mengampuni? Bisa. Kalau misalnya orang berbuat jahat kepada saudara, saudara harus mengampuni. Saudara bisa mengampuni. Orang tua banyak sekali menerima kejahatan dari anak-anaknya, tapi orang tua dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan anaknya. Dia mengampuni kesalahan anak-anaknya. Mungkin sesama saudara bersaudara juga ada melakukan kesalahan-kesalahan, ada kejahatan yang dilakukan yang menyakitkan hati, menyakiti hati. Saudara bisa mengampuni dia. Saudara bisa mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni, tetapi juga seperti yang Tuhan lakukan, yaitu melupakan. Tetapi saudara, ada satu hal yang manusia tidak bisa lakukan dalam pengampunan. Ada satu hal yang manusia tidak dapat lakukan dalam hal pengampunan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu menyucikan hati. Itu yang dapat lakukan hanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa darahnya yang tercurah di Kalvari, yang kita peringati hari ini. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, darah yang suci itu yang menyucikan kita, membersihkan kita, sehingga kita tabiatnya yang jahat, tabiatnya yang buruk, tabiatnya yang memberontak, diubahkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengampuni, tetapi Tuhan juga bisa menyucikan kita. Lalu ayat 5 saudara dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudaraku, kalau seseorang dirugikan karena kesalahan orang lain, itu sesuatu yang amat tragis, saudara. Saya beritahukan kepada saudara, misalnya saudara, kalau di jalan raya ada seorang yang membawa kendaraan secara ugal-ugalan, sesuka hatinya saudara, dia bisa menyebabkan kecelakaan bagi orang lain yang tidak bersalah. Saudara mengendara kendaraan baik-baik di jalan, tapi ada orang yang sembarangan, tancap gas, berhenti sembarangan, belok sembarangan. Saudara, ini bisa merugikan orang lain. Jadi karena kesalahan orang ini tadi, karena kelalaian orang ini tadi, karena orang ini tadi sungguh-sungguh tidak ikut aturan, orang lain bisa dirugikan. Orang lain bisa dirugikan. Dan ini saudara seringkali terjadi. Banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan itu saudara. Pertama, karena memang kesalahannya sendiri, kurang hati-hati, karena dia mengendarai tidak benar saudara, akhirnya dia mengalami kecelakaan. Sehingga dia mengalami yang namanya kecelakaan. Tetapi saudara, juga yang bisa terjadi adalah ada orang yang sudah berkendaraan baik-baik di jalur yang benar,
kecepatan yang benar. Saudara, dia hati-hati. Kalau misalnya ada lubang, dia elakkan. Dan kalau misalnya ini sepertinya berbahaya, di depannya dia mau nyalip, dia tidak mau nyalip karena ini bisa berbahaya. Dia sudah hati-hati. Tetapi di belakangnya nggak hati-hati. Misalnya saudara naik sepeda motor misalnya, di belakang ada truk misalnya yang kecepatannya tinggi, dia lindas saudara. Jadi saudara menderita bukan karena kesalahan saudara sendiri, tapi kesalahan sopir truk yang tidak bertanggung jawab. Ini sebagai satu contoh. Lalu dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 ini tadi bahwa dia, yaitu Tuhan Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak kepada Allah, kita yang berdosa, kita yang berbuat jahat. Tetapi putranya yang tunggal yang dihukum oleh Bapa di surga. Karena dosa itu harus dihukum, kesalahan harus dihukum, dan dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Maka saudara, manusia harus mati, karena upah dosa adalah maut. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Lalu sebelumnya dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, kita semuanya itu menerima upah kita, yaitu maut, kematian. Tetapi saudaraku, maut di sini berbicara bukan hanya sekadar mati saja. Arti maut itu, arti kematian itu sebenarnya artinya terpisah. Terpisah. Jadi kalau orang dikatakan dia mati, si A mati, artinya bahwa tubuh si A dengan rohnya itu terpisah. Maka tubuh tanpa roh itu namanya jenazah. Saudara, maka tubuh itu harus disertai oleh roh. Kalau tubuh tidak ada rohnya, maka tubuh itu menjadi jenazah, saudara. Itu artinya kematian, terpisah. Tetapi yang Alkitab katakan tentang kematian itu lebih mengerikan daripada kematian fisik, daripada kematian jasmani. Kematian jasmani itu disebut sebagai kematian pertama. Kematian pertama itu adalah di mana tubuh terpisah daripada roh kita. Tetapi di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang berontak kepada Tuhan, mereka akan mengalami kematian kedua. Kematian kedua artinya, nah inilah kematian yang paling mengerikan, yaitu manusia terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Saudara, saya mau beritahukan kepada saudara, banyak kita tidak sadar bahwa malapetaka yang paling besar, kecelakaan yang paling besar adalah kalau kita ditinggal oleh Allah selama-lamanya. Kalau kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya, itulah kecelakaan yang paling celaka. Itulah kecelakaan yang paling besar yang dapat dialami oleh manusia. Kita dibuang dalam api neraka, kita dibuang dalam api kekal, ditinggal oleh Tuhan selama-lamanya. Kita dibiarkan meratap sendiri. Dikatakan oleh kitab suci, saudara, di sanalah terdapat di mana ulatnya tidak akan mati, dan di sana terdapat ratapan dan retak gigi. Itu satu penderitaan yang tiada taranya. Itu namanya baru benar-benar masalah. Itulah baru benar-benar namanya penderitaan. Saudara, dibanding dengan penderitaan ini, coba saudara bayangkan dengan penderitaan saudara. Apa yang sebanding dengan penderitaan dibuang dari hadirat Allah? Apa yang sebanding dengan dibuang dari hadirat Allah, dibiarkan dalam penderitaan tanpa Tuhan? Apakah ada penderitaan seperti ini? Kalau saudara dalam masalah ekonomi, itu mah nggak ada apa-apanya. Itu bukan masalah sama sekali dibanding dengan kalau kita dibuang dari hadirat Tuhan. Saudara memiliki masalah kesehatan, tidak masalah sama sekali kalau selagi saudara disertai oleh Tuhan. Saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara kasihi, juga bukan masalah yang terlalu besar. Karena Tuhan berjanji, aku senantiasa menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim. Aku akan terus menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, tidak ada masalah kita yang terlalu besar. Bahkan dibanding dengan penderitaan kekal itu, saudara, maka masalah kita yang paling berat pun rasanya menjadi bukan masalah sama sekali. Maka dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena dosa itu harus dihukum, saudara. Maka harus ada orang yang dikorbankan. Harus ada yang menerima hukuman. Murka Allah. Murka Allah itu harus ditanggung.
Saudara, tetapi siapakah manusia yang sanggup menerima murka Allah? Siapakah manusia yang pantas? Siapakah manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela? Maka Tuhan mencari domba yang tidak bercacat bercela. Maka satu-satunya pribadi manusia yang tidak berdosa adalah manusia Yesus Kristus. Makanya dia dapat dijadikan sebagai domba sembelihan. Darahnya tidak bercacat celah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22, Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa ia, yaitu Tuhan Yesus, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perkataannya pun tidak pernah salah. Jangankan perbuatannya, ucapannya pun tidak pernah salah. Kita seringkali saudara salah dalam ucapan kita. Kita duduk di meja makan, udah ngelantur ucapan kita sudah. Kita sudah mulai membanggakan diri kita, udah salah. Sudah lama nggak ketemu dengan seseorang, kita mulai berbicara saudara. Kita tidak hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita itu pun bisa salah saudara. Bahkan bisa jahat. Tetapi Tuhan Yesus, dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itulah sebabnya maka dia layak menjadi domba yang dipersembahkan bagi Allah. Darahnya yang suci dipersembahkan bagi Allah. Saudara kalau perhatikan bahwa lambang salib itu paling tidak ada dua macam saudara. Kalau sudah perhatikan, ada satu lambang salib yaitu salib yang dimana di situ ada patung Tuhan Yesus tergantung di salib itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu salib yang kosong. Rata-rata kalau kita yang Protestan kita menggunakan salib yang kosong saudara. Tidak ada patung atau gambar Tuhan Yesus yang tergantung di salib itu. Apa maknanya ini saudara? Artinya gini, kalau kita melihat salib yang kosong, kita akan berkata begini, bahwa seharusnya di salib itu sayalah yang harus disalibkan di situ. Sayalah yang harus digantung karena aku jahat, karena aku berdosa. Tetapi pernah ada satu pribadi yang menggantikan posisiku. Ada satu pribadi yang pernah menggantikan diriku di sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menggantikan aku di sana, sehingga aku tidak binasa. Dia menggantikan aku. Tetapi sekarang salib itu sudah kosong. Mengapa? Karena dia tidak tetap ada di salib. Dia mati, tapi sekarang dia telah hidup selama-lamanya. Dia ada di surga, sehingga salib itu kosong. Saudara, seharusnya orang Kristen memaknai salib itu seperti itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya kitalah yang harus digantung. Kitalah yang harus disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kita. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya sendiri. Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita dan dia memberikan nyawanya sendiri. Jangan katakan bahwa aku tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan katakan bahwa aku tidak dipedulikan oleh Tuhan. Nyatanya Tuhan tidak memperhatikan aku. Ekonomiku begini terus. Ingat bahwa Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Apa yang lebih dari nyawa? Apa yang lebih daripada hidup? Jangan menjadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, maka besarnya cinta itu saudara ditentukan oleh berapa, diukur oleh berapa besarnya pengorbanan seorang ibu saudara. Dia mengasihi anaknya, mencintai anaknya. Pengorbanan seorang ibu tanya, luar biasa saudara, luar biasa. Ibu yang baru melahirkan, tengah malam bayinya menangis, langsung bangun saudara. Bapaknya ngorok. Mengapa saudara? Karena ibu ini begitu mencintai anaknya, mengasihi anaknya. Pengorbanan seorang ibu luar biasa. Seorang ibu tidak pernah hitung-hitungan memberikan apapun yang terbaik buat anaknya. Maka saudara, ada satu istilah yang mengatakan, seorang ibu katanya dapat memelihara
membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak tidak dapat merawat satu ibu. Saudara lihat perbandingannya, saudara. Seorang ibu dapat membesarkan 10 anak, mencintai anaknya, mengasihi anak-anaknya. Tetapi 10 anak ini tadi, saudara, tidak dapat bahkan mengasuh satu ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kalau Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, lalu dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kesembuhan yang dimaksud di sini adalah kita disembuhkan dari penyakit kita. Penyakit kita itu adalah pemberontakan kita, kejahatan kita, kesalahan kita. Itulah penyakit kita. Saudara, kalau saudara mengalami sakit fisik, itu memang masalah, saudara. Tetapi sakit jiwa kita, itu kejahatan kita, itu lebih parah bagi Tuhan. Maka Tuhan Yesus, dia lebih mempedulikan kesembuhan rohani kita. Tetapi saudara, Tuhan kita juga baik. Tuhan juga mau supaya kita tetap sehat. Karena itu saudara, jagalah kesehatan saudara baik-baik. Tuhan mau supaya saudara sehat dan juga panjang umur, supaya saudara dapat menjadi berkat dengan efektif. Jaga kesehatan. Jangan tidak peduli dengan kesehatan. Jaga kesehatan supaya umur panjang, sehat, dan kalau kita sehat dan umur panjang, kita bisa berbuat lebih banyak bagi Tuhan. Saudara, ada satu hal yang Tuhan lakukan, yaitu mari kita baca dalam Roma pasal 5. Ada Roma pasal 5, saya akan baca, yaitu mulai dari ayat 8, 9, 10 dan 11 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10 dan ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca mulai dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11 bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, hari ini ada satu pesan khusus yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Lewat momen ini, saudara. Lewat peristiwa Jumat Agung ini, saudara. Maka kematian Tuhan Yesus itu membawa perdamaian antara kita dengan Allah. Maka saudara, tanpa kematian Tuhan Yesus, Allah dengan manusia bermusuhan. Tetapi oleh kematian Tuhan Yesus, maka Allah dan manusia diperdamaikan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, maka otomatis sudah berdamai dengan Allah. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka otomatis sudah berdamai dengan Allah. Belum lagi saudara, banyak orang Kristen yang salah berpikir bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu membuat dia pasti sudah berdamai dan pasti masuk surga. Saudara, perdamaian ini pertama-tama adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Itulah sebabnya maka Allah mengutus putranya yang tunggal mati di kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Di situ ada satu unsur, yaitu supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Maka saudara, orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam kejahatan, mereka itu adalah musuh Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, Rasul Yakobus mengatakan, orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan
diri mereka menjadi musuh Allah. Maka saudara, dalam hidup kita harus memilih siapa yang menjadi sahabat kita. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita bermusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia ini artinya bahwa kita hidup dalam pimpinan kita sendiri, hidup dalam kemauan kita sendiri. Dan kalau bersahabat dengan dunia artinya kita hidup dalam dosa. Sekalipun kita kelihatannya kita adalah orang yang santun, kita hidup bukan di bawah pimpinan Tuhan. Maka orang seperti ini dikatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini, mereka menjadi musuh Allah. Jadi saudara, kita harus memilih dengan siapa kita harus bersahabat. Kita tidak bisa bersahabat dua-duanya. Seperti Tuhan Yesus juga tidak mengatakan, seseorang tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Harus ditetapkan kita mengabdi kepada siapa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu contoh. Sama seperti seorang ayah, dia bermusuhan dengan anaknya. Anaknya yang memang berbuat jahat. Perhiasan dari ibunya telah banyak dirampas, dijual. Dia lari dari rumah, hidup semuanya saja. Dia hidup dalam mabuk-mabukan, bahkan juga kena narkoba. Dia keluar dengan uang yang banyak, karena uang ayahnya juga dicuri oleh dia. Dan berapa yang bisa di rumah itu yang dibawa, barang-barang berharga dia bawa. Dan ditinggalkan rumah itu saudara. Kemudian dia hidup berfoya-foya. Lalu uangnya makin lama makin habis. Karena uang habis, maka teman-temannya juga makin lama makin berkurang. Saudara, kalau banyak uang, itu orang yang senang pada saudara banyak. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, udah gak punya apa-apa, sakit-sakitan pula, miskin, bodoh, gak punya apa-apa. Siapa yang mau dekat dengan orang seperti ini? Penyakitan. Siapa yang mau dekat dengan orang seperti ini? Semua orang pergi. Bahkan ada yang mengatakan, jangankan manusia, lalat pun gak mau dekat katanya. Biasanya dia suka dilalari. Lalarnya pun terbang. Lalat terbang. Saudara, lalu anak muda ini tadi sadar. Dia kembali kepada ayahnya. Apakah dia diterima oleh ayahnya? Oh, diterima oleh ayahnya. Apakah ayahnya tetap mengatakan, enggak, saya tidak bisa terima kamu? Oh, ayahnya mau berdamai. Tetapi saudara, tetapi ini penting. Apakah seterusnya ayah atau anaknya ini tadi hidup dalam perdamaian? Itu sangat ditentukan oleh sikap anak ini tadi kepada orang tuanya. Apakah dia mau bertobat? Apakah dia mau berubah? Orang tuanya sudah terima. Dia sudah banyak merugikan harta orang tuanya. Orang tuanya sekarang terima. Maka apakah mereka akan berada dalam perdamaian yang sejati atau tidak? Sangat ditentukan oleh anak ini sendiri. Demikian kita dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian Kristus telah membuka jalan perdamaian bagi kita. Sekarang persoalannya, maukah kita berdamai dengan Allah? Saudara, dengan sedih saya mengatakan, banyak orang yang tidak mau berdamai dengan Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati, tapi kelakuan mereka membuat sakit hati Tuhan. Orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, mendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Bapa di surga, membuat sakit hati Tuhan. Saudara, hari ini mari kita datang sebagai orang-orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Salah satu ciri orang yang mau berdamai dengan Tuhan adalah, mari kita buka dalam Roma pasal 8. Ini cirinya orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki ciri ini, saudara belum berdamai dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 17. Saya hanya menyampaikan satu hal saja, perdamaian, kemudian cirinya apa, kemudian saya memberikan tantangan kepada saudara untuk mari kita sama-sama berdamai dengan Allah. Roma pasal 8 ayat 17. Ini adalah ciri daripada orang yang berdamai dengan Allah. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Satu ciri daripada orang yang berdamai dengan Allah, rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Anak yang tahu berterima kasih adalah rela menderita bersama-sama dengan orang tuanya, mengerti perasaan orang tuanya. Anak yang sudah dewasa adalah bersedia menanggung penderitaan orang tuanya. Maka orang Kristen yang sejati adalah, ciri daripada orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah adalah mereka bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara mau menderita bersama-sama dengan Kristus? Saudara, yang kita jangan hanya lihat penderitaannya, tetapi di balik penderitaan itu, sesudah kita menderita, yaitu tadi ayat firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah menderita bersama dengan Kristus, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, tidak ada kekayaan yang lebih mewah, tidak ada harta yang lebih berharga daripada dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus mengatakan, kalau kita hidup, bayangkan kalau seandainya begini saudara. Ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Bayangkan kalau saudara misalnya dari kecil nih udah menderita nih, dari kecil menderita terus, banyak persoalan, banyak masalah terus. Sampai akhirnya katakanlah usia saudara misalnya 80 atau 90 tahun. Mulai dari lahir masalah, terus masalah. Tetapi ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, maka penderitaan itu tadi menjadi tidak ada artinya sama sekali. Amin. Tetapi kalau saudara hidupnya happy terus, mulai dari lahir happy, anak orang kaya dan sebagainya, ya. Anak orang kaya. Lalu pernikahannya juga mewah. Ternyata ketahuan koruptor gitu. Sudah mulai masalah gitu ya. Nah, katakanlah dia misalnya korupsi, juga nggak ketahuan. Oke, hidupnya mewah, ya, pernikahannya mewah, rumahnya mewah, semua mewah, tasnya mewah, perhiasannya mewah, semua mewah, kamar mandinya mewah, semua mewah, air minumnya juga mewah. Nggak tahu saya air minum itu mewah seperti apa. Semua mewah, sampai mati. Kuburannya juga mewah. Petinya juga mewah, harga 1 M, mewah, semuanya mewah. Tetapi dia disambut oleh malaikat maut, ditolak dari hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Nyah dari hadapanku. Maka saudara, kemewahan itu tadi menjadi tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itu saudara, kita memilih berdamai dengan Tuhan. Kita bersedia menderita dengan Tuhan. Sebab ada mahkota yang menantikan kita. Tuhan memberkati.